Pemirsa, Indonesia bersama 4 negara lainnya di Asia Tenggara mengusulkan kebaya sebagai daftar warisan budaya tak benda ke UNESCO. Lantas seperti apa perkembangan pengajuan UNESCO serta muncul ide pendaftaran kebaya ini hingga Presiden Joko Widodo menetapkannya di tanggal 24 Juli 2024 lalu diperingati sebagai Hari Kebaya Nasional untuk pertama kalinya. Dan untuk membahas lebih lanjut, kami sudah bersama dengan ibu-ibu yang cantik pada siang hari ini. Ada Ibu Lana Kuncoro selaku Ketua Tim Nasional Kebaya Indonesia yang juga sebagai pengusul Hari Kebaya Nasional dan Kebaya to UNESCO. Ya, Selamat betul. siang Ibu, apa kabar? Selamat siang, baik. Kemudian ada Ibu Suciati selaku dosen Prodi Pendidikan Tata Busana FPTK UPI Bandung. Selamat siang Ibu, apa kabar? Selamat siang, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu. Dan juga ada Ibu Putri K. Wardani selaku One Team Press. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Gimana kabarnya Ibu? Baik. Oke, kita akan membicarakan bagaimana Hari Kebaya Nasional dan juga bagaimana nanti untuk melestarikannya dan usulnya ke UNESCO seperti apa. Dan sebelum kita membicarakan lebih lanjut, kita akan saksikan berikut ini. Oke, tadi kita sudah melihat highlight dari Hari Kebaya Nasional di tahun 2024. Dan kita juga sudah mulai dekat nih dengan 17 Agustus. Biasanya ini semuanya akan ramai menggunakan kebaya, cantik-cantik gitu. Nah, tapi saya akan terlebih dahulu ke Ibu Lana. Bu, gimana sih perasaannya ketika Presiden menetapkan ada Hari Kebaya Nasional, apalagi sudah diperingatkan gitu, Bu? Iya. Terima kasih. Ya, tentunya kami dari Timnas Kebaya Indonesia sebagai pengusul kebaya untuk Hari Kebaya Nasional dan juga untuk Kebaya Goes to UNESCO sangat mengapresiasi dan sangat gembira. Begitu kami tahu dan mendengar bahwa tanggal 4 Agustus 2023 itu sudah ada keputusan Presiden nomor 19 tahun 2023 mengenai Hari Kebaya Nasional. Jadi perjuangan kita, seluruh ibu-ibu di Indonesia akhirnya mendapatkan Hari Kebaya Nasional merupakan hadiah yang terbesar tentunya bagi kami. Begitu, jadi mungkin sedikit saya tambahkan bahwa tim nasional ini adalah gabungan dari para pencinta kebaya Indonesia yang kami bentuk dengan rekomendasi dari Kementerian Kebudayaan, di mana kita mengumpulkan beberapa komunitas, 11 atau 12 komunitas, dan pembinanya yaitu Ibu Putri tentunya ya, dan ada Ibu Tuti, dan ada beberapa lagi senior yang tentunya yang sering menyemangati kami. Dan agenda kami tentunya sudah ada
kita dan sudah terpenuhi gitu ya. Ada Hari Kebaya Nasional dan sekarang kita Kebaya Gustu UNESCO. Itu nanti di 2024 bulan Desember itu akan ada sidang di UNESCO di Paraguay begitu. Bu Putri gimana nih? Tadi kan juga sudah disebutkan sama Bu Lana sebagai pembina. Kemudian ada progres nanti untuk Kebaya Goes to UNESCO. Ya, sejauh ini seperti apa sih Bu? Ya, jadi perjalanannya cukup panjang ya Bu Lana ya. Inisialnya memang Indonesia ingin mengusung sendiri. Tetapi dalam perjalanannya memang sudah ada beberapa negara yang mengajak bersama-sama. Siapa aja itu Bu? ASEAN ya, Singapura tetangga kita, Malaysia, Brunei, Thailand dan kita sendiri. Dan akhirnya kami harus sebagai pemerintah mengajak merangkul ya melalui Timnas, dan anggota Timnas sendiri ada beberapa yang mungkin di awalnya sedikit mempertanyakan, tetapi kita mengajak bersama-sama semangat kebersamaan ASEAN ini, karena memang tidak bisa dipisahkan. Kebaya itu berasimilasi ke berbagai tempat ya, di Indonesia pun juga demikian. Maka kita mengajukan bersama-sama 5 negara kebaya sebagai warisan budaya 5 negara. Nah, tentunya masing-masing negara ini punya kekhasan sendiri-sendiri. Ada Indonesia dengan kebaya Kutu Baru, ya. Ada Malaysia dengan kebaya peranakannya, ada kebaya Melayunya Malaysia, ya. Thailand punya sendiri kebaya dengan kerah seperti Cheongsam, ya. Jadi itu memang kekhasan daripada budaya dan pakaian tradisional negara masing-masing. Nah, kami percaya sebagai pemerintah bahwa dengan adanya Hari Kebaya Nasional dan juga pendaftaran secara bersama-sama kolektif ke UNESCO, maka ekonomi kerakyatan dari masing-masing negara dan khususnya Indonesia akan bisa lebih maju lagi. Karena seperti kita bisa lihat dari mulai pakaian, ya, penjahit, pembatik, ada yang bawahnya kebaya pakai tenun, pakai ikat, kemudian aksesorinya, sepatu, ya, itu akan semuanya maju, bahkan sanggul, ya, industri sanggul maju. Jadi dengan adanya inisiatif dari komunitas yang mengusulkan ke pemerintah nih, ini perlu untuk dinaungi menjadi sebuah hari nasional. Sudah pernah ada hari batik, nah ini hari kebaya, ya. Dan ketika batik pun juga sudah dapat dibuktikan bahwa itu bisa mengangkat marwah batik ke atas. Ini juga kebaya. Saya percaya dengan adanya Hari Kebaya Nasional, semakin banyak komunitas perempuan dan ibu-ibu yang concern terhadap keberadaan kebaya, tidak lagi digunakan untuk acara-acara yang ritual, resmi, hanya ketika mengawinkan, tetapi juga bisa datang ke acara undangan, ya. Bahkan kemarin ada lomba kebaya untuk anak-anak. Sebuah ide yang menurut saya sangat luar biasa. Karena mendidik anak-anak untuk mencintai kebaya semenjak dini, anak-anak SD, ya. Jadi sebuah inisiatif yang bagus sekali, dan tentunya untuk para konveksi, ya, penjahit juga menjadi tambahan omset bagi mereka untuk menyediakan kebaya-kebaya untuk anak-anak, ya. Jadi ini menurut saya sebuah pergerakan masyarakat yang luar biasa, dan UNESCO ini memang basisnya yang mengusulkan bukan pemerintah tetapi komunitas. Tetapi melalui pemerintah, ya. Dan insya Allah mudah-mudahan nanti akhir tahun berhasil, kita harapkan, dan akan membawa industri kebaya dan industri turunannya
semakin maju lagi ke depan. Oke, ini ternyata berdampak pada ekonomi rakyat. Sangat, Saya iya. mau bertanya ke Bu Suci, Bu, kalau ini juga berdampak kepada ekonomi rakyat dan juga turunan-turunannya, bagaimana dengan kelestariannya, Bu? Apakah ini akan sustain, berlanjut terus berarti, Bu? Iya. Saya dari sudut pandang akademisi berkebaya itu ada dua pengertian, ada pada posisi kebaya sebagai salah satu top dress, dia garment, dan ada pengertian sebagai satu keseluruhan penampilan. Jadi dari sudut pendidikan karakter bangsa, maka bagaimana menumbuhkan rasa memiliki, memakai, mencintai, maka itu menjadi satu kesatuan kelestarian. Nah, pada akhirnya ini kalau sudah dipakai, dibutuhkan, maka akan menjadi berefek pada berbagai sektor kehidupan. Salah satunya akan meningkatkan ekonomi kreatif. Jadi nanti dari mulai main dressnya, kebaya dengan batiknya, milinerisnya, sanggul, selendang, kipas, kemudian handbag, slop, ya, kemudian aksesorisnya, itu perhiasannya, yang semuanya tentunya akan bersumber dari ide-ide perupaan atau artefak budaya Indonesia. Itu akan berkembang dan dengan kreativitas yang tinggi tidak akan pernah berhenti, dia akan terus mengeluarkan bentuk-bentuk barang-barang, rupa-rupa benda yang walaupun itu artifisial, tetapi kemudian dengan sumber ide tadi akan terus berkembang, perupaan-perupaan gaya budaya Indonesia itu berkembang, dan yakin itu tidak akan pernah berhenti. Dan kemudian akhirnya tadi ya, Hari Kebaya Nasional, Kebaya goes to UNESCO, itu semakin menunjukkan bahwa berkain kebaya itu sebagai well grooming, ya, yang menunjukkan femininitas perempuan Indonesia yang adiluhung. Karena di balik benda itu sebagai bahan pendidikan karakter, dia memiliki makna-makna yang adiluhung, begitu. Ini artinya memberikan multiplier effect, begitu? Sangat. Nah, Bu Putri, membentuk karakter bangsa, ya, menambah kemajuan ekonomi. Nah, membentuk karakter bangsanya adalah dengan kita menggunakan kebaya itu juga menularkan cinta terhadap Indonesia. Ya, yang bagi yang mereka belum kenal, rasanya jauh sekali kain kebaya, ya, dikenakan itu jarang sekali, tapi ketika kita sudah membiasakan diri untuk mengenakannya, kita akan sangat mencintai betapa lamanya membatik, ya, betapa sulitnya misalnya bordir dan sebagainya, ya. Jadi apresiasi terhadap nilai budaya kita itu meningkat, terutama dari anak-anak. Kemudian ketika kita menggunakan juga menjadi sosok yang menurut saya lebih anggun. Iya, ya. Setuju saya. Mungkin kita merasa ya dari jalan, duduk, kita jadi terbiasa duduk tegak, ya kan. Bicaranya juga lebih gemulai, sopan santun, ya, tidak teriak-teriak. Nah, ini kan sebuah nilai-nilai positif, ya, yang bukan mengekang tetapi membentuk karakter wanita Indonesia yang utuh, gitu. Mengasah budi pekerti yang memang multiplier efeknya tidak hanya ke industri, tapi juga nilai budaya dan juga budi pekerti, terutama bagi wanita Indonesia. Nah, Bu Lana, ngomong-ngomong, Bu, gimana sih minat dari anak-anak muda sekarang kalau komunitas melihat apakah mereka masih banyak yang berminat untuk berkebaya atau seperti apa sih untuk tahun 2024 nih kira-kira? Iya, betul. Jadi memang kegiatan untuk penguatan supaya adanya Hari Kebaya Nasional, kemudian kebaya didaftarkan di UNESCO, dari Timnas sendiri kita mengadakan kunjungan-kunjungan ke daerah-daerah dalam rangka sosialisasi. Nah, terlihat sekali di daerah-daerah bagaimana animo dari mulai anak-anak, remaja, orang tua, bagaimana senang sekali ketika diadakan kegiatan tadi, dibilang bahwa kebayanya sendiri, kemudian kain dan lain-lain. Tapi ada juga
seperti makeup artist ya. Iya, Jadi saya harus balap-balapan dengan ibu-ibu di daerah kalau saya ke daerah karena nggak dapet. Jadi rebutan gitu ya. Tapi balik lagi untuk anak-anak muda sekarang saya lihat perkembangannya sangat pesat. Apalagi desainer-desainer muda sekarang dengan adanya Hari Kebaya Nasional semakin berekspresi, berkreasi dan memperlihatkan bagaimana kebaya walaupun tidak jauh dari pakemnya, dari bentuknya. Umpamanya kayak saya seperti ini, kemudian juga ada kutu baru dan lain-lain. Itu mungkin ada tambelan yang lain-lain ya, bordir, bunga besar dan lain-lain. Jadi tidak membosankan. Iya, tidak membosankan. Akhirnya dan juga bisa dipakai dengan bawahan yang beragam gitu ya. Jadi itu sekarang ini semakin banyak sekali anak-anak sekolah bahkan ya dress code. Dress code-nya juga ini menjadi dress code ya. Pamer dress code-nya ketemu kapan ya begitu ya. Kita pakai dress code kebaya apa, kutu baru mungkin apa, tapi dengan adanya desain baru itu semakin beragam dan tambah keren, anak-anak muda juga semakin antusias. Baik, gitu. kita masih akan membicarakan terkait dengan kebaya, ini menarik sekali dengan variasi-variasi sekarang. Kemudian bagaimana anak-anak sekarang juga mulai semakin kreatif. Tapi kita tahan dulu, kita akan jeda dulu. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Newsline. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Newsline dan saat ini kami akan kembali mengajak Anda untuk berdialog terkait kebaya. Nah, kalau tadi kita sudah berbicara terkait banyak kreativitas dan juga variasi yang sekarang sudah muncul dari anak-anak muda. Saya mau bertanya ke Bu Suci. Bu, sebagai dosen, melihat adanya kondisi banyak variasi, kemudian anak-anak yang berkreasi, gimana sih untuk menghilangkan kalau kebaya tuh hanya untuk formal saja? Oke, ya. Artinya di situ kita harus sudah semangat untuk meng-create ya, how to create kebaya sehingga dia mengikuti zaman. Dia harus back to daily wear untuk berbagai kesempatan dalam satu hari, itu semua kebaya tetapi punya gaya-gaya tersendiri yang sesuai dengan fungsinya. Maka how to create tadi yang perlu kita mulai dari sekarang. Nah, Bu Putri, how to create yang harus dimulai dari sekarang sebagai One Team Press, bagaimana nih melihatnya? Ya, saya melihatnya itu pertumbuhan ekonomi kerakyatan ya. Karena seperti tadi sempat disebutkan ini sudah menjadi lifestyle, bahkan dress code ya. Hari ini kebetulan saya menghadiri siraman Irina, menantu presiden, dress code-nya kebaya bunga-bunga. Jadi ketika kita tidak punya koleksi itu, maka buru-burulah kita harus mencari atau membuat kebaya itu. Itu bagian dari pertumbuhan ekonomi kerakyatan yang saya sebutkan tadi. Jadi dengan adanya lifestyle atau gaya hidup yang sudah sudah berasimilasi dengan kebaya itu akan membuat daya tarik kebaya sendiri di dalam komunitas semakin meningkat, menjadi dress code, kemudian lomba-lomba, bedah kebaya yang semakin orang semakin mengerti tentu akan semakin mencintai. Itu kelebihannya dan seperti tadi saya sampaikan, membentuk karakter bangsa bagi wanita Indonesia itu luar biasa itu. Hanya dengan pakaian saja sudah menjadi seorang perempuan Indonesia yang utuh. Dua highlight penting terkait dengan bagaimana ekonomi kerakyatan dan juga nilai kebudayaan dan juga karakter dari wanita Indonesia. Bu Lana, gimana Bu melihat dengan adanya Hari Kebaya Nasional dan juga berbagai usaha yang dilakukan untuk melestarikan kebaya ini sendiri? Ya, sekali lagi tentunya kami dari tim nasional ini tentunya sangat bangga ya, karena dengan adanya dukungan dari pemerintah sehingga adanya Hari Kebaya Nasional, kemudian juga akan ada kebaya didaftarkan ke UNESCO sebagai warisan budaya tak benda. Nah, itu juga merupakan
penguatan bagi kita. Jadi di mana kita tentunya sangat berharap ini akan tetap terus dilestarikan. Ya, pelestarian itu sangat penting untuk generasi penerus kita. Karena bagaimanapun juga kebaya ini adalah pemersatu bangsa, di mana kita sering banyak mengadakan kegiatan-kegiatan. Pada saat Car Free Day pada tanggal 21 Juli lalu, kami mengadakan Car Free Day Parade Kebaya Nusantara itu bersamaan dengan 7 titik di Indonesia, titik kota di Indonesia, mulai dari Aceh sampai Jogja dan lain-lain. Itu terlihat bagaimana pertumbuhannya dan kecintaan akan kebaya itu sendiri. Minatnya itu semakin terlihat dan merupakan kebanggaan, dan tentunya itu berkat dorongan dari para senior termasuk Bu Putri. Begitu. Baik, terima kasih Ibu Lanate Kuncoro selaku Ketua Tim Nasional Kebaya Indonesia, kemudian sudah ada Ibu Putri Wardani selaku Wantimpres, dan juga Ibu Suci selaku dosen dari Prodi Pendidikan Tata Busana FPTK UPI Bandung sudah bergabung bersama kami di Newsline. Bu, saya tunggu untuk kabar baiknya di akhir tahun ini ya Bu. Amin. Ya. Kebaya goes to UNESCO. Yes. Kita akan tunggu bersama nanti update-nya seperti apa, dan kita tidak boleh ini ya lengah dalam memperjuangkan untuk kebaya ini Sosialisasi, selalu dilestarikan dan sosialisasi. Terima kasih Ibu-ibu sudah bergabung bersama kami Sama-sama. di TV. Dan pemirsa, usai jeda kami akan hadirkan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Newsline, dan kali ini kami akan kembali melanjutkan dialog terkait dengan kebaya, dan tentunya kami juga akan mengupdate bagaimana sih perjalanan kebaya goes to UNESCO. Dan sudah bergabung bersama kami Profesor Ismu Nandar, Wakil Delegasi Tetap Indonesia untuk UNESCO. Selamat siang. Selamat siang, Prof. Ismu. Halo, selamat siang. Selamat siang. Prof, gimana tahapan agar UNESCO ini bisa meresmikan kebaya jadi warisan dunia? Iya, makasih Mbak Jessica. Jadi prosesnya sebetulnya sudah cukup lama ya. Tadi mungkin Bu Putri, Bu Lana, dan Bu Suci sudah share. Jadi prosesnya itu sebetulnya sudah sejak tahun 2022 yang lalu. Jadi kita sudah mendaftarkan dari bulan Maret 2022 ya, kita mendaftarkan bersama ya dengan beberapa negara lain, ada 4 negara lain di ASEAN. Kemudian sudah melalui proses evaluasi di Badan Evaluasi di Warisan Budaya Tak Benda UNESCO. Sekarang ini sebetulnya ya prosesnya sedang di tahap akhir evaluasi. Kita akan mendengar kabar nanti di bulan November apakah semua persyaratan itu terpenuhi ya, semua kriteria terpenuhi. Nah, kalau semua kriteria terpenuhi, insya Allah di awal Desember itu di sidang penetapannya yang akan berlangsung di Paraguay di Desember 2024 ini. Itu Mbak, kita proses. Prof, memang kriterianya apa saja sih yang harus dipenuhi oleh negara-negara ini, Prof? Ya, kira-kira kriterianya itu ada 5 kriteria penting. Yang pertama, warisan budaya tak benda yang kita usulkan itu memang warisan budaya tak benda. Apa sih warisan budaya tak benda? Ada beberapa ya, misalnya bentuk festival, ada tradisi, ada ya seperti kebaya ini ya tadi sudah diceritakan oleh ibu-ibu, ada nilai-nilai tertentu yang ingin diwariskan gitu ya. Jadi bukan benda kebayanya sebetulnya ya. Warisan tak benda itu ya berarti nilai-nilai yang penting dari kebaya itu yang kemudian ingin didaftarkan ya. Nilai keanggunan, nilai nilai
kesetaraan gender dan sebagainya itu yang penting juga disampaikan gitu ya. Nah, kemudian yang kedua penting juga kriterianya itu adalah bahwa kita harus berjanji untuk bagaimana mewariskannya. Jadi budaya itu supaya yakin bahwa budayanya ini nanti akan sustain, akan bisa continue terwariskan dengan baik, itu kita harus disebutkan juga apa tahapan-tahapan, apa yang kegiatan-kegiatan yang akan kita lakukan dalam rangka untuk mewariskan budaya itu ke generasi yang akan datang. Kemudian kriteria yang lain juga ya tentu warisan budaya tak benda ini tidak boleh melanggar hak asasi manusia, tidak boleh melanggar nilai-nilai yang tidak sesuai dengan budaya-budaya yang baik dan seterusnya gitu. Jadi kira-kira kriteria pentingnya itu hal seperti itu ini yang sangat kadang-kadang untuk awam itu agak aneh itu asal usul itu bukan kriteria. Nah, ini dia. Jadi yang penting itu sebetulnya kalau warisan budaya tak benda itu kriterianya justru apakah budaya itu hidup di dalam suatu wilayah ya. Hidup itu artinya apa? Hidup itu paling tidak sudah satu generasi kira-kira 20-30 tahun bahwa budaya itu hidup. Nah, misalnya saja kayak silat misalnya kita kan ada di Indonesia, di Malaysia juga ada misalnya ya. Pada waktu itu Indonesia dan Malaysia menginskripsikannya terpisah. Indonesia mempunyai silat Indonesia, Malaysia mempunyai inskripsi silat Malaysia. Nah, tetapi pantun misalnya kita sudah punya pengalaman bahwa pantun itu hidup, budaya pantun itu hidup di Indonesia, hidup juga di Malaysia, kita nominasikan bersama. Nah, yang menominasikan bersama dalam jumlah sekaligus 5 negara, banyak sekalian itu baru kali ini nih insya Allah kita di kebaya ini ya. Jadi ada Thailand, ada Singapura, ada Brunei, ada Indonesia dan Malaysia. Jadi 5 negara secara sekaligus bersama Malaysia. Gitu Mbak. Prof, ini kan bekerja sama dengan beberapa negara untuk mendaftarkan ke UNESCO dan salah satunya di Indonesia sudah ada Hari Kebaya Nasional. Apakah beberapa negara yang ikut mengajukan juga melakukan hal yang sama, Prof? Wah, itu saya harus ngecek ya apakah mereka juga melakukan Hari Kebaya di mereka. Tetapi tadi seperti dikatakan Bu Putri ya, saya kira dan Bu Lana dan Bu Suci tadi bahwa semua negara itu pasti melakukan upaya-upaya untuk sosialisasi, untuk kemudian upaya-upaya pewarisannya tadi ya, gitu. Nah, tentu itu nanti yang akan ditagih apakah benar-benar semua negara itu melakukan. Tetapi karena saya mewakili Indonesia di sini juga, jadi saya belum tahu ya, tapi apakah mereka melakukan itu. Tapi saya kira mungkin kita yang paling maju nih ya, sudah ada Hari Kebaya Nasional dan sebagainya. Kalau ingat sejarahnya dulu waktu batik diinskripsikan di UNESCO dulu, baru ada Hari Batik Nasional. Nah ini kita sebelum diinskripsikan di UNESCO pun kita sudah antisipatif, kita sudah bersemangat punya Hari Kebaya Nasional. Itu sangat harusnya baik. Jadi lebih sustain ya Prof, dengan adanya Hari Kebaya Nasional, kemudian ada usulan kebaya goes to UNESCO. Baik, terima kasih Prof Ismunandar selaku Wakil Delegasi Tetap Indonesia untuk UNESCO sudah menjelaskan bagi pemirsa Metro TV pada siang hari ini. Terima kasih Prof. Terima kasih. Pemirsa, usai jeda kami akan hadirkan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.